Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Tabi pun izin memperkenalkan diri, nama saya Wina Kemalasari dengan NPM 2113022010 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada video kali ini saya akan membahas SKK dan TKK. SKK adalah singkatan dari syarat kecakapan khusus, sedangkan TKK adalah singkatan dari tanda kecakapan khusus. Keduanya saling terikat. SKK merupakan serangkaian syarat untuk mendapatkan TKK, sedangkan TKK adalah tanda yang diberikan setelah menyelesaikan SKK. TKK atau tanda kecakapan khusus adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, kepandaian, keterampilan, kemampuan sikap, dan usaha seseorang pramuka di bidang tertentu, sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan kemampuan jasmani dan rohani. Untuk memperoleh TKK, seorang pramuka harus mampu menyelesaikan SKK terlebih dahulu. SKK berlaku bagi anggota pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan juga pramuka pandega. TKK bersifat opsional bagi peserta didik, sehingga seorang peserta didik dapat memiliki TKK yang berbeda dari peserta didik lain. Dengan kata lain, seorang pramuka bebas memilih SKK apa saja yang diinginkannya sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan minat yang dimiliki. Tingkatan dan bentuk TKK. Kecakapan khusus hanya berlaku pada anggota muda gerakan pramuka atau yang biasa disebut juga sebagai peserta didik. Peserta didik ini meliputi pramuka siaga, penggalang, penegak, dan juga pandega. Kecakapan khusus tidak berlaku bagi anggota dewasa gerakan pramuka, seperti pembina pramuka, pembantu pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, andalan, dan anggota majelis pembimbing. Tingkatan dan bentuk tanda kecakapan khusus untuk masing-masing golongan peserta didik pramuka berbeda. Perbedaan tingkatan dan bentuknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pramuka siaga, SKK untuk pramuka siaga terdiri atas satu tingkat. TKK untuk pramuka siaga berbentuk segitiga sama kaki terbalik dan tidak memakai bingkai. Lalu untuk pramuka penggalang, SKK untuk pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan dengan bentuk masing-masing berbeda. Tingkatan dan bentuknya adalah yang pertama purwa berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah, madya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah, dan utama berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna merah. Untuk pramuka penegak dan pandega, SKK dan TKK untuk pramuka penegak dan pandega sama, terdiri atas 3 tingkatan dengan bentuk. Yang pertama ada purwa berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna kuning, madya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna kuning, dan utama berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna kuning. Penggolongan SKK dan TKK. Berbagai macam SKK dan TKK yang ada dikelompokkan dalam 5 golongan. Masing-masing bidang dibedakan dengan warna dasar yang terdapat di tanda kecakapan khusus. 5 bidang SKK tersebut adalah yang pertama, bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar kuning. Yang kedua ada bidang patriotisme dan seni budaya. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar merah. Lalu yang ketiga ada bidang kesehatan dan ketangkasan. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar putih. Yang keempat ada bidang keterampilan dan teknik pembangunan. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar hijau. Dan yang terakhir ada bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar biru. Selanjutnya ada ketentuan dan cara pemasangan TKK. Tanda kecakapan khusus dikenakan di lengan baju sebelah kanan, di sebelah bawah tanda kuartir sebanyak maksimal 5 buah TKK. Jika mempunyai TKK yang diperoleh telah lebih dari 5 buah, TKK selebihnya dipasang dalam tetampan, dan tampan dipakai sebagai selempang di baju. Beberapa ketentuan lain mengenai SKK dan TKK. Yang pertama ada hanya TKK yang ditetapkan Kuarnas yang boleh dipakai. Lalu yang berhak memberi TKK adalah pembina atau pembantu pembina yang langsung membina atau seseorang yang dianggap ahli dalam bidang tertentu. Selanjutnya, seseorang pramuka hanya dibenarkan mengenakan TKK setelah yang bersangkutan menyelesaikan SKK, mencapai tingkat SKU Siaga Bantu, SKU Rakit,
dan mencapai ke SKU Bantara dan dilantik sebagai Pramuka Pandega. Seorang pramuka tidak diperbolehkan memakai TKK untuk golongan peserta didik di bawahnya, kecuali Pramuka Pandega yang boleh memakai TKK tingkat penegak. TKK yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh dikenakan lagi setelah meraih TKK sejenis yang tingkatnya lebih tinggi. Semisal, telah mendapatkan TKK menabung tingkat media, maka TKK menabung tingkat purwa harus dilepas. TKK tidak berlaku untuk pembina, andalan, anggota MABI, dan pramuka dewasa lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.